Baik, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih kepada majelis yang memberikan saya kesempatan untuk pulang kampung. Pulang ke rumah maksudnya, pulang ke rumah sendiri. Karena saya masih anggota GKI Jatinegara. Terima kasih untuk undangan pelayanan dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Nah saudara-saudara, ini adalah minggu pertama bulan Gempur, bulan Mei. Saya boleh tanya, ini Gempur tahun yang keberapa? Ada yang tahu? Nanti akan ada hadiahnya. Kalau enggak 11, 12, kalau enggak 12, 13 ya pokoknya segitulah Bu gitu ya. Oke, saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah milik Tuhan. Apa yang dimaksud? Mari kita membuka firman Tuhan dari Imamat 27. Firman Tuhan yang mendasari akan khotbah kita terambil dari Imamat 27 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Imamat 27 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia ataupun hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saudara orang kaya itu seperti apa sih? Gambaran kalau mendengar perkataan kaya itu apa? Pikiran manusia seringkali berpikir adalah dengan segala sesuatu yang dia punya. Punya rumah, punya mobil, punya harta, punya deposito, punya villa, punya pulau, dan punya segala sesuatu. Dan ketika kita melihat, kita merasa, gua nggak punya rumah, gua nggak punya mobil, gua nggak punya villa, gua nggak punya pulau, gua nggak punya ini dan bla 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 segala macam. Saya orang yang miskin. Betulkah seperti itu? Apakah kekayaan itu tanda bahwa seseorang itu begitu diberkati oleh Tuhan? Kekayaan yang ada di dalam bentuk materi di dalam hidup kita hari ini bisa menjadi berkat Tuhan, tetapi itu bisa juga bahan ujian dari Tuhan, tetapi itu juga bisa menjadi sebuah malapetaka bagi kita. Saudara-saudara, kekayaan seringkali dimengerti hanya sebatas dengan apa yang bisa kita miliki. Dan seringkali orang begitu menikmati apa yang dia miliki sampai lupa kepada pemiliknya. Itulah sebabnya mengapa Allah mengajar orang Israel belajar memberikan persepuluhan sebagai satu bentuk di mana mereka melatih bahwa harta kekayaan apa yang engkau bisa miliki dengan hasil kerja kerasmu bukan semata-mata karena engkau hebat, tetapi itu adalah karunia yang Allah percayakan kepada hidupmu yang harus dipakai kembali kepada tujuan dari Sang Pencipta itu mempercayakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kekayaan itu bisa kekayaan intelektual. Kekayaan itu bisa kekayaan batin. Kekayaan itu tidak melulu adalah dengan harta.
Walaupun dunia mengatakan bahwa orang yang kaya, orang yang sukses adalah dengan harta yang begitu berlimpah. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, seharusnya saudara dan saya menjadi orang yang sangat kaya dan merasa kaya, dan memang kita kaya. Kaya apa? Karena engkau punya hidup di dalam arti yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Tanpa Yesus engkau bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus engkau tidak berharga. Engkau boleh memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini. Engkau boleh pintar luar biasa. Tetapi jika engkau tidak memiliki Kristus, batasnya cuma di dalam dunia ini. Dan setelah itu engkau tidak mengerti, tidak merasa indahnya makna hidup yang sesungguhnya. Seringkali saudara dan saya merasa bahwa saya tidak kaya. Oleh karena kita melupakan bahwa kita sebenarnya begitu kaya karena saudara dan saya memiliki Kristus. Karena kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain, kita lupa kepada Pencipta untuk apa saudara ada di dalam dunia ini. Dan memiliki segala sesuatu sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau gitu nggak perlu rajin, harus rajin. Kalau gitu tidak perlu kerja keras, harus kerja keras. Tetapi di atas semuanya itu, jangan pernah lupakan siapa sumber segala sesuatu. Imamat pasal 27 memang tidak berbicara secara khusus tentang perpuluhan, kecuali dia menyebutkan di dalam ayat 20 ayat 30. Imamat pasal yang ke-27. Imamat pasal yang ke-27 itu berbicara tentang nasar. Apa itu nasar? Menurut kamus Alkitab, nasar secara sederhana dikatakan janji seseorang kepada Tuhan. Mazmur 76 ayat 12 berkata, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhanmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Arti ditakuti adalah dihormati, diagungkan. Saudara, bernasar atau tidak bernasar bukanlah suatu dosa. Namun jika kita bernasar yang adalah janji kita kepada Allah telah diucapkan, maka itu harus dilaksanakan. Dan ikatan nasar itu sama kudusnya dengan sebuah sumpah. Oleh sebab itulah orang Kristen dikatakan tidak perlu bersumpah, tidak boleh bersumpah, tetapi berjanji. Janji itu sama ikatannya dengan sumpah. Firman Tuhan berkata, jika engkau adalah anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, milik Kristus, katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jangan ya tapi tidak, atau tidak tapi ya. Karena itu bukanlah prinsip anak Tuhan. Saudara-saudara, Ulangan pasal yang ke-23 ayat 21 dan sampai dengan ayat 23. Itu berkata bahwa nasar itu adalah sesuatu yang diucapkan, yang harus berhati-hati, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama Ulangan 23. Ayat 21 sampai dengan 23. Ulangan pasal 23 mulai ayat 21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri.
Jadi saudara-saudara, nasar adalah janji kita kepada Tuhan. Dan ketika itu terkeluar, ketika itu menjadi niat di dalam hidup kita, maka itu harus berani untuk dilakukan. Karenanya di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 25 dikatakan mengingatkan, jangan bernasar tanpa terlebih dahulu memikirkan dengan sungguh-sungguh. Orang seringkali berbicara dulu baru mikir. Maksud sesudah dia keluar dan orang menerima salah, maka kita berkata, oh bukan begitu maksud saya. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Bernasar itu bisa muncul di dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah janji melaksanakan satu tindakan. Bukan sekedar memberikan sebuah persembahan di dalam bentuk materi, tetapi ketika engkau berjanji aku mau hidup untuk Tuhan, itu adalah nasarmu yang harus kau penuhi di dalam seluruh kehidupanmu, bertanggung jawab kepada Tuhan sampai engkau menghadap kepada Tuhan. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Yang kedua, bisa berbagai bentuk yang lain adalah janji menjauhkan diri dari sebuah tindakan berdosa. Mazmur 132 ayat yang kedua. Atau yang ketiga adalah janji penyerahan diri kepada Allah. Mazmur 22 ayat 26. Saudara-saudara, nasar itu adalah janji saudara dan saya kepada Tuhan. Bukan janji kepada manusia yang mudah untuk diingkari, yang mudah untuk dilupakan. Tetapi janji kita kepada Tuhan tidak boleh terlupakan. Oleh sebab itulah kita perlu kekuatan dari Tuhan. Imamat pasal 27 yang berbicara tentang nasar, mari kita memperhatikan secara sekilas. Ayat yang pertama sampai yang ke-8 berbicara tentang nasar yang berhubungan dengan manusia. Bisa dikatakan pada waktu itu berhubungan dengan budak. Ayat 9 sampai 13 itu berbicara tentang hewan, binatang peliharaan, salah satu bagian dari harta bendanya. Ayat 14 sampai dengan 21 itu berbicara tentang harta benda, rumahmu, ladangmu. Ayat 25 sampai dengan 27 berbicara tentang hak kesulungan, tentang sesuatu, tentang kesulungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, nasar berkaitan dengan manusia. Kalau kita memperhatikan, ternyata itu lebih mudah dipenuhi, boleh diganti dengan sejumlah nilai. Katakanlah budak. Saya berjanji untuk melepaskan, atau saya berjanji untuk membebaskan, atau saya berjanji memberikan budak ini kepada Tuhan dan lain sebagainya. Itu bisa diganti dengan sejumlah nilai, dan itu mudah dilakukan. Tapi mari kita melihat berikutnya di dalam ayat 9:13 berkaitan dengan persembahan janji nasar tentang hewan. Oh, ini masih gampang untuk dilakukan. Saya punya 1.000, saya janji memberikan 10 ekor kepada Tuhan, tidak masalah. Punya 10.000, saya bisa kasih 1.000 kepada Tuhan, gak masalah. Walaupun ini ada rasa lebih berat ketimbang nilai manusia yang diberikan. Nah, ayat 14 sampai dengan 21 itu berkaitan dengan benda, dengan kepemilikan. Ini jauh lebih sulit lagi. Keberatannya lebih besar lagi. Ini hasil usaha saya, kerja keras saya puluhan tahun, bukan dalam sekejap mata, bukan tanpa keringat, bukan tanpa cucuran air mata. Kok enak mau dikasih kepada Tuhan? Rumah, ladang lebih besar, lebih banyak daripada sekedar mempersembahkan 10 ekor kambing atau sapi. Apalagi ladangnya, rumahnya, orang akan makin merasa keberatan. Harta bergerak,
makin turun nilainya. Tapi harta tidak bergerak, makin naik nilainya. Orang bilang, saya nggak punya mobil, saya mah nggak punya apa-apa. Tapi kalau mau dihitung-hitung mah, ya adalah tanah nggak terlalu lebar, paling cuma 5 hektar. Kasih 1 hektar untuk pekerjaan Tuhan. Emang Tuhan siapa? Gantinya apa dari Tuhan? Lebih makin berat dengan kepemilikan. Apalagi di dalam ayat 25 sampai dengan 27 tentang kesulungan. Berkaitan dengan kesulungan lebih berat lagi. Karena apa? Karena kesulungan itu merupakan hak, merupakan sesuatu yang sangat disayang, yang sangat luar biasa. Hatinya semuanya di sana. Oleh sebab itulah Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak supaya Tuhan melihat yang paling kamu kasihi itu engkau persembahkan untukku. Ada banyak rupa di dalam hidup kita. Apa yang paling kita sayangi? Dan ketika itu kita harus mempersembahkan kepada Tuhan. Kita bilang, lebih baik saya tidak menjadi milik Tuhan dan tidak memiliki Tuhan, dibanding saya harus memberikan apa yang paling saya sayangi. Contoh lumrah, saudara punya 2 anak. Salah satu diminta oleh Tuhan, masih gampang ngasihnya, wong punya 1 lagi. Tapi kalau itu satu-satunya diperoleh dengan setengah mati, dengan cucuran air mata, dengan doa siang dan malam, dengan segala usaha, kemudian Tuhan mengatakan, berikan anakmu itu untukku. Saya bilang, Tuhan, engkau keterlaluan. Kalau memang mau diminta, jangan dikasih. Betul ya, kita selalu suka begitu kan? Kita memperlakukan anak-anak kita seperti itu. Kalau lu gak mau kasih kepada mama, ya jangan ngomong, gitu kan? Jangan dikasih, jangan punya. Tapi kita memperlakukan itu kepada Tuhan. Kita merasa bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah hak saya, bukan lagi hak Tuhan. Tuhan seringkali meminta kita dari yang paling berharga, paling kita kasihi. Kita mengatakan, Tuhan, engkau terlalu banyak. Kurang apa saya Tuhan memberi untukmu? Pelayanan udah, persembahan udah, apa juga gue kasih Tuhan? Masih kurang, kok mau minta yang paling saya sayangi? Yang Tuhan lihat adalah bukan berapa jumlah, berapa banyak, apa bentuknya, tapi hatimu. Kita baru mengerti ketika orang tua kita, ketika anak-anak kita memberi kepada kita, tapi sekedar memberi tanpa cinta. Saya merasa sangat bahagia karena anak saya yang kedua itu sangat berbeda dengan anak yang pertama. Setiap orang berbeda. Anak saya tuh kalau ditanyain, kalau dia merasa perlu jawab, dia jawab. Kalau dia nggak merasa nggak perlu jawab, gue nggak jawab. Dasar emak kayak begini dapat perlakuan seperti itu, saudara tahu bagaimana saya. Tapi di sanalah Tuhan melatih saya. Setiap pagi saya selalu berkata, kamu harus lapor mama kalau udah sampai sekolah. Gak usah susah kan, cuma WA, mah udah sampai, beres kan? Itu perlu latihan. Mesti mama dulu, udah sampai belum? Nanti lama, jam 10 baru jawab. Padahal dia berangkat dari rumah 6.15. Jam 7.15 dia akan sampai di sekolah.
Karena dia harus naik bus 2 kali dan dia pergi sendiri. Mama harus tahu kamu sampai. Terus dia bilang gini, pokoknya kan gak ada apa-apa. Iya, kalau lu udah ada apa-apa, siapa yang repot? Nah saudara, terus saya mencoba belajar begitu, memahami. Akhirnya sudah sampai belum? Selamat belajar, Tuhan memberkati. Selalu andalkan Tuhan. Jangan pikir kamu bisa, kamu hebat. Tuhan yang hebat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Itu setiap pagi. Terus saya bilang ini, Mama selalu berdoa untuk kamu. I love you. Saudara, satu kali dia jawab saya gini-gini, thank you Ma, I love you too. Wah, itu dunia kayak runtuh saudara. Satu kemajuan setelah dia kelas 2. Jadi dia ada satu waktu 1 tahun setengah, 1 tahun 3 bulan yang saya harus melatih. Saudara, itu satu pemberian yang sangat luar biasa kan. Dia tidak memberi apa-apa, tapi ketika dia bilang I love you too, terus ada gambar hatinya. Aduh, itu bagi saya jauh lebih indah, lebih bermakna dibanding dulu papanya kirim I love you sama saya. Saudara-saudara, itu cuma ungkapan betapa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan? Saudara saya yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus menepati nazar atau janji kita kepada Tuhan? Jadi pelajaran yang pertama adalah sebelum engkau bernazar kepada Tuhan, pikir, jangan asal ngomong tapi engkau tidak bisa memenuhi. Firman Tuhan di dalam Ulangan 23 berkata, ketika engkau tidak bisa memenuhi, itu adalah dosa. Jadi Tuhan tuh gak mau dimain-mainin. Kita mudah berjanji, mudah lupa. Tapi terhadap Tuhan tidak boleh demikian. Mengapa nazar harus ditepati? Janji kepada Tuhan harus ditepati. Karena yang pertama, nazar yang ditepati itu menggambarkan identitas diri kita. Jati diri seseorang, apa maksudnya? Amsal 20 ayat 19 berkata, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Apa artinya bocor mulut? Orang yang cuma bisa ngomong, orang yang cuma bisa janji, orang yang cuma bisa punya tekad mengebu-ngebu di awalnya, tetapi tidak bisa memenuhi dengan tindakan yang nyata. Nazar kepada Tuhan harus ditepati sebagai identitas seseorang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kata-katanya dapat dipegang, bahwa dia adalah seorang pribadi yang dapat dipercaya. Dalam segala hal kita harus bisa dipercaya. Perkataan yang dapat dipercaya itu terwujud melalui tindakan di dalam kehidupan. Anak remaja, bagaimana caramu engkau bisa dipercaya? Kalau kamu janji pulang dari sekolah jam 5 sore, jam 5 sore udah nyampe di rumah, bukan jam 5 sore baru dari sekolah. Kira-kira seperti itu. Kita kan seringkali begitu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, identitas orang percaya adalah orang yang bisa pegang janji. Orang yang tidak mudah untuk ingkar janji, orang yang tidak mudah pelin-pelan, apalagi berbohong. Mengapa? Apa kaitannya dengan perpuluhan? Perpuluhan memang adalah keharusan dari Tuhan, tapi itu latihan iman, latihan kita bernazar, latihan identitas dirimu. Engkau bisa percaya nggak? Bisa dipercaya nggak? Kita tidak bisa mengatakan saya remaja, belum kerja, saya masih kuliah, belum kerja. Kamu punya uang saku? Itu latihan. Ada banyak orang yang tidak setuju, tapi itu berpulang kembali. Kita hanya kembali kepada firman Tuhan. Apa yang kita terima 1/10 adalah milik Tuhan. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari engkau muda. Karena manusia pada umumnya tidak akan pernah puas dengan apa yang dimiliki. Nanti ya Tuhan urusannya. Bisa? Identitas diri bisa dipercaya. Demikian juga dengan perpuluhan. Engkau setia, itu menunjukkan engkau orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, nazar itu adalah ujian diri.
Ujian tersulit di dalam kehidupan saudara dan saya bukan ujian akhir tahun ini ya Jessica, hari Senin. Bukan, itu bukan yang tersulit di dalam hidupmu, di dalam hidup kita. Ujian yang tersulit di dalam kehidupan ini bukan dari luar diri kita, dari lingkungan, dari keadaan, tetapi yang datang dari diri kita sendiri. Maka berkaitan dengan perpuluhan ini, maka ini adalah ujian yang tersulit. Mengapa menjadi yang tersulit? Karena disinilah saat iman kita diuji. Engkau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pendapatanmu? Karena disinilah saat ketaatan ego kita kepada Tuhan sedang diuji. Kamu merasa ini milikmu, hasil kerjamu? Kita bisa menuntut orang lain untuk taat, tapi menuntut diri sendiri 10.000 kali lebih sulit. Kamu dong jadi remaja taat sama orang tua. Di dalam kesendirian kita perlu bertanya, adakah saya taat kepada Kristus? Karena disinilah kejujuran pribadi itu diuji. Ananias dan Safira, di dalam Kisah Rasul, salah nggak memberikan persembahan? Nggak salah, tetapi yang menjadi salah oleh karena tidak jujur, bukan saja kepada jemaat, tetapi kepada dirinya sendiri dan terlebih lagi kepada Tuhan. Perpuluhan adalah latihan ujian kejujuran pribadi. Karena disinilah kerendahan hati itu juga diuji. Pengakuan akan Tuhan, sumber berkat dan sumber segala sesuatu, penentu hidup kita, itu diuji. Tuhan, saya ini kerja siang malam loh, meres, keringat, sampai darah yang keluar. Masa Tuhan minta? Pengakuan anugerah Tuhan. Perpuluhan adalah disiplin rohani. Siapa yang tahu? Dirimu sendiri, diri kita sendiri, bukan orang lain. Kejujuran diri kita sendiri. Oh, orang lain bilang saya nggak untung, bulan ini nggak untung, bulan ini nggak untung. Orang mah nggak tahu, saudara. Yang tahu diri kita sama Tuhan. Perpuluhan bukan tanggung jawab kita semata-mata kepada gereja, kepada majelis, kepada hamba Tuhan, tapi tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Nasar untuk perpuluhan dengan setia itu seperti ujian yang soalnya kita buat sendiri, yang jawabannya sudah jelas, tapi mau tidak untuk dilakukan. Yang terakhir, nasar adalah kehormatan diri. Orang tuh kalau nggak disapa merasa gini, kok orang itu nggak menghormati saya? Itu kan kadang-kadang kita suka begitu ya. Ih, sekarang sombong. Kita tuh merasa terluka, tersinggung. Kehormatan kita terluka. Pertanyaan saya, ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, pengabaian kepada perintah Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, tersinggungkah Tuhan? Kita sedang tidak menghormati Tuhan. Nasar yang dimaksud dengan kehormatan diri itu adalah tentang pribadimu sendiri. Janji yang ditepati, menang atas segala ujian diri sendiri akan memunculkan kehormatan dirimu sendiri. Kamu boleh gak pinter, kamu boleh bukan gak pinter, karena semua orang itu diciptakan pinter, cuma ada kadarnya sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan Tuhan berikan. Kamu boleh tidak kaya menurut dunia, tapi yang paling penting kamu punya kehormatan diri. Kamu jujur, kamu setia, kamu rajin kan di sana pribadi.
Janji yang ditepati menang atas ujian hidup akan memunculkan kehormatan diri. Kehormatan diri itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari-cari, nggak bisa dibuat-buat. Kalau memang itu orang itu terhormat, maka dia adalah pribadi yang terhormat. Itu nampak dari perilaku hidupnya, dari konsep hidupnya, dari apa yang keluar melalui tindakan, melalui perkataan, dan melalui apa yang dia pikir. Kehormatan diri adalah ketepatan, keselarasan antara janji dan perwujudan yang nyata di dalam tindakan yang konsisten. Artinya orang yang berintegritas, luar dalam tuh sama. Orang yang bisa pegang janji, kesetiaan, kejujuran, kedisiplinan rohani di dalam membayar nasar, di dalam hal ini memberikan perpuluhan, membuktikan kehormatan diri seseorang. Kehormatan diri yang sejati adalah tindakan jujur dari diri sendiri dan Tuhan. Tidak perlu proklamasi melalui kata-kata, tapi tindakan yang konsisten menaati nasarnya kepada Tuhan dengan sendirinya akan memperlihatkan kehormatan orang itu. Kita mengakui bahwa semua berkat hidup kita adalah berasal dari Tuhan dan harus dikelola dengan bertanggung jawab dan dipakai sesuai dengan kehendak Sang Pemberi. Benar, 1/10 adalah perintah Tuhan yang harus ditaati, yang harus ditepati, namun bukan hanya perilaku luar. Mengakhiri khotbah ini, mari kita membaca bersama-sama Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, ini kembali mengajar kepada saudara dan saya menepati janji, menepati nasar di dalam persepuluhan kepada Tuhan adalah identitas kita, adalah ujian diri kita, adalah kehormatan diri kita. Tetapi itu tidak boleh dilupakan hanya sekedar dilakukan sebagai satu tuntutan atau sebagai satu kebiasaan tanpa hati. Karena Matius 23 ayat 23 berkata, engkau memberikan perpuluhan segala sesuatu, tetapi hatimu jauh dari keadilan, dari kasih, dari kebenaran. Kita harus memberikan dengan hati, karena Kristus mengasihi saudara juga dengan hati. Hati kita haruslah seperti hati Tuhan. Tidak boleh ditinggalkan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Maka di dalam perpuluhan, menasar pembayar perpuluhan kita, lakukan dengan rela, lakukan dengan setia, lakukan dengan segera, lakukan dengan hati yang penuh cinta. Tuhan memberkati. Amin.